So guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Kita akan membahas mengenai video lanjutan dari video sebelumnya yang gue bahas soal GMV Max. Banyak seller yang takut akan iklan. Di video kemarin, gue sempat menjelaskan gimana tanggapan gue soal GMV Max dan kedepannya tuh GMV Max ini bakal kayak gimana. Dan sesuai janji, gue akan ngebahas mengenai iklan manual, apakah masih worth it atau enggak. Apakah iklan manual akan dihancurkan? Apakah akan dihilangkan? Kita bahas full di video ini selengkap-lengkapnya. Jelek, bagus, ayo kita bahas sejujur-jujurnya dari menurut pandangan gue pribadi. Kalian gak harus percaya 100% dengan gue, tapi berpikirlah secara kritis dan realistis. Iklan manual seperti namanya. Semua kamu setting sendiri secara manual. Kalau kalian merasa iklan manual tidak bagus, ini adalah bukti bahwa iklan manual masih sangat berjalan dengan baik. Namun memang tidaklah mudah untuk setup iklan manual. Mendapatkan ROAS di 19,15, 16,11 adalah hal yang sangat memungkinkan alias possible. Tapi itulah bisnis. Iklan tidak ada yang mudah, bahkan sampai hari ini, brand besar pun masih terjadi keblunderan. So, ini bakal jadi pembahasan yang menarik banget. Ayo kita lanjutin pembahasannya sambil kalian tinggalkan like. Let's go. The secret sauce for manual ad success. Basic dari iklan manual kalian tahu, atau bahkan kalian sudah lupakan. Ayo kita bahas dulu sebelum makin dalam. Mengenai poin-poin penting ketika kalian menggunakan iklan manual, apa sih yang harus kalian pelajari? Dan ini mulai dilupakan oleh banyak banget seller karena terlalu tergiur dengan fitur GMV Max, sehingga iklan manual mulai dilupakan. Padahal iklan manual merupakan salah satu iklan yang nice. Keyword research. Platform sudah memberikan Suggest. Shopee dan TikTok Search Suggest memang serba manual, kamu riset. Split test, luas atau spesifik. Broad test alias luas, botol minum estetik, lihat click-through rate. Specific test alias spesifik, botol minum pink 1 liter, lihat conversion rate. Pantau CTR dan CR harian. CTR bagus lebih dari 1%, sudah cukup oke. CR bagus lebih dari 2%, feedback sudah baik. Bakar budget di tempat yang baik, matikan yang mati. Kata kunci yang nggak bagus bisa dinonaktifkan. Bagus dari apa? Ketergantungan goals dari kalian itu apa. CPC yang kamu dapat bisa kamu kontrol dan kamu atur sendiri pokoknya. Kalau ngomongin soal TikTok, itu beda lagi. Karena TikTok sendiri kan punya algoritma yang berbeda dan iklannya itu juga berbeda. Tentu saja selain ngomongin dari iklan produk, masih ada iklan video dan juga iklan dari live. Ini bisa disesuaikan lagi dengan audience dan interest, tapi harus diperhatikan juga mengenai konten yang akan diiklankan dan cara host kalian jualan di live. Secara iklan manual memang bisa terlihat dan dirasakan sangat boros dan sangat boncos. Khususnya kalau kalian tidak memantau, tidak analisis alias asal-asalan. Bahkan, kalian sebagai seller harus punya satu pemikiran yang harus kalian patenkan ketika kalian mau iklanin produk kalian secara manual. Kata kunci hari ini jelek, belum tentu akan jelek terus. Produk saat ini boncos, belum tentu boncos terus. Kalian sudah paham sampai sini? Ayo kita lanjut pembahasannya yang lebih dalam lagi. The underdog strategy to beat the competition. Pelajari algoritma dan manfaatkan algoritma, bukan dimanfaatkan. Ingat, kita sebagai seller harus bisa memahami secara permainan sistem dan kita harus memanfaatkan permainan sistem itu. Bukan cuma ikut-ikutan aja atau manut-manut aja terhadap sistem dan algoritma yang dibentuk. Setiap platform marketplace punya cara main masing-masing. Selalu ingat, jangan mau dimanfaatin tapi kita manfaatkan. Gue punya beberapa tips buat kalian yang mau iklan manual. Yang pertama, history konsisten. Iklan jangan cuma incer bagus di hari pertama atau hari kedua. Konsistensi lebih bagus. Berawal dari boncos, mulai balance, mulai nggak boncos, bahkan menjadi senjata terbaik di toko kamu. Yang kedua, long tail keywords. Seller banyak main di kata kunci umum. Dengan volume besar, kalian akan sulit bersaing. Apalagi kalau kalian seller baru, mainlah di long tail keywords. Contoh, atasan kantor wanita warna putih dibandingkan atasan wanita. Yang ketiga, relevansi SEO dan ads keywords. Kalian harus tahu bahwa relevansi antara SEO produk itu bisa memperkuat ads keywords kalian. Masalahnya, gak banyak seller yang melakukan hal ini. Yang keempat, CTR is a key. Conversion rate memang penting, tapi CTR gak kalah penting. Kalian merasa CTR tinggi, tapi conversion rate rendah, berarti boncos. Sebenarnya kalian di sini tahu bahwa produk kalian itu diminati, asalkan on point dengan target market kalian. Yang kelima, video and live. Iklankanlah video yang memang kalian sendiri mau nonton dan tertarik. Iklankanlah live kalian jika kamu merasa host atau kamu menarik saat live.
Ketika kalian membuat judul produk, bukan hanya sekedar judul, tapi buatlah hybrid keywords. Dalam artian, bukan judul natural alias nyaman dibaca, tapi judul yang powerful, dibaca manusia dan dibaca algoritma. Contoh, kemeja wanita cocok untuk kantor bahan linen tidak menerawang. Udah banyak poin-poin yang gue sampaikan untuk kalian, baik untuk optimasi secara iklan dan juga optimasi secara produk dan juga toko kalian. Dan ini penting banget. Banyak hal-hal yang gue sampaikan ke kalian, dan menurut gue ini video yang penting banget untuk kalian para seller supaya kalian bisa to the next level lah. Ingat tadi gue bilang, judul bukan yang enak dibaca, nyaman dibaca, tapi enak dibaca plus disukai sama algoritma. Dibaca sama algoritma, dan ini masih banyak seller yang nggak paham. Ketika sudah kalian atur judul kalian juga harus atur juga iklan kalian. Tapi karena mulai kecenderungan dikasih dimanjain dengan fitur-fitur otomatis GMV Max, kalian jadi melupakan poin-poin penting ini. Padahal kalau semuanya kalian yang atur, ini akan jauh lebih enak dan lebih fleksibel dibandingkan kalian yang diatur oleh sistem. Ketika pengen scale up, jadi agak bingung nggak sih? Scale up smart steering wheel. Untuk saat ini memang GMV Max sedang di boost marketplace. Kalau kalian ingin tahu lebih detail pembahasan ini, kalian bisa nonton video gue yang kemarin. Kita bahas mengenai efektif dan efisien ketika kalian menggunakan iklan manual. Gak fair dong kalau di video sebelumnya gue bahas mengenai GMV Max, negatif dan positifnya. Kita juga harus bahas di video ini mengenai iklan manual, itu kayak gimana. Manual ads sendiri cocok untuk testing produk baru, menangi niche keyword atau CPC yang murah tapi bayar niat, jaga performa harian dengan biaya terkontrol, bangun sinyal awal untuk produk sebelum masuk GMV Max, scale up jangka panjang, mengatur flow produk, subkategori, dan kategori kalian. Ketika lu udah menggunakan iklan manual dan lu udah full control dan lu mendapatkan feedback dan lu ngerti cara mainnya, budget, margin, itu bisa lu kontrol. Cost per klik juga bisa lu kontrol. Dan inilah poin yang ditunggu-tunggu semua para seller. Misal margin lu 20%, lu bisa kontrol di under 10% untuk iklan. Dan ini bisa lu yang atur sendiri. Tapi kalau GMV, ya tergantung nggak sih? Bisa jadi bagus, bisa jadi jelek. Tapi bukan berarti didemin aja. Dua-duanya tetap butuh kontrol. Tapi kalau ngomongin jangka panjang, tentu saja iklan manual itu lebih oke. GMV Max itu bisa naikin cost per klik lu tanpa logika. Karena ini permainan oleh sistem. Tanpa riset, kadang kecil, kadang gede, malah kadang nggak gerak untuk cost per kliknya. Kita balik lagi deh. Definisi dari scale up itu apa sih? GMV Max bisa digas tapi nggak bisa belok. Manual butuh waktu tapi bisa ngerem, belok, dan muter balik. Scale up sesungguhnya ketika kamu bisa gas kencang tapi tetap pegang kendali penuh. Memang benar, kalau lu ngomongin soal iklan manual, bisa bikin lu boncos, bisa bikin lu boros. Dengan CPC minimal 200 untuk Shopee. Tapi karena lu mengincar keywords yang memang dihajar oleh ribuan seller di keyword tersebut, jika produk lu nggak punya something seperti unique, review, traffic, ya kesannya mahal. Tapi kalau lu bisa atur, manual ads bisa menjadi strategi promosi yang super power. Menurut gue pribadi sih, lu jangan pasrah dengan sistem. Jangan ketergantungan dengan GMV Max. Kecuali lu tahu game plan lu tahu analisa dan strategi untuk masing-masing produk lu. Dan kalau lu nggak tahu, main asal-asalan aja, ini kayak kesannya lu mau dimanfaatin oleh sistem, lu mau dikontrol oleh sistem. Sedangkan kita maunya, kita yang pegang kontrol dong, karena kita yang punya toko. Manfaatkan bukan dimanfaatkan. Tetap kontrol bukan dikontrol. Manual, belajar, analisa, boncos, biasa. GMV Max juga bisa boncos, cuman kalian dimanjain aja. Kalau menurut gue, jangan tergiur dan jangan terlalu nyaman dengan ilusi data. Kalian terlalu dimanjain, terlalu dinyamanin dengan data yang awal-awal itu bagus banget. Semakin kamu ketergantungan, semakin bahaya. Nggak lucu dong, kalian yang tahu produk kalian, margin kalian berapa, kondisi operasional kalian, tapi bagian sensitif iklan maunya dikontrol sistem. Memang benar saat ini GMV Max sedang di boost dan kalian bisa manfaatin banget. Dan gue setuju kok, manfaatin aja mumpung lagi naik. Tapi jangan sampai ketergantungan dan jangan mau untuk dikontrol. Ingatlah, kalian yang punya toko, kalian yang kontrol. Tetap harus belajar iklan manual dan belajarlah dari pengalaman oleh platform. Dikasih anak lama-lama tidak diperhatikan, tidak diperdulikan, well, good luck. So guys, thank you sudah nonton video ini sampai detik ini, sampai habis tentunya. Semoga kalian mendapatkan insight baru, experience baru, dan well, jangan percaya gue 100%. Sekali lagi gue bilang, di sini gue hanya menyampaikan experience gue saja ketika gue menghandle toko gue pribadi, toko-toko klien-klien gue, ketika gue menggunakan seluruh fitur di marketplace termasuk iklan, baik manual dan juga GMV Max. Tapi tentu saja di sini Rio Gandhi, karena gue tidak menjual apapun, otomatis gue akan memberikan insight sejujur-jujurnya. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Dan buat teman-teman semua di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah ini.
Dan untuk teman-teman semua tokonya yang pengen gue handle, pengen gue cek, pengen gue bedah tokonya, pengen gue yang urus iklannya, kalian tinggal urus operasional aja. Atau mungkin gue datang ke toko kalian, kota kalian, negara kalian, apapun itu, bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Namun, nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa-jasa gue saja. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.